Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya, di dunia maya ini. Alhamdulillah ini beberapa hari ini insya Allah sekitar 1 mingguan ya Mas ya. Ya, apa 2 minggu sih? 1 mingguan. 1 minggu, hari Selasa kemarin. Iya. Jadi 1 mingguan itu saya ada klien ini ya, namanya Mas Rosod dari Sumogede, ya, daerah Kabupaten Banyumas. Nah, beliau datang ke Gria Sehat kami ya, Gria Sehat Holistik Lebah Mas. Nah, beliau itu ada keluhan benjolan di kanan kiri itu, benjolan di kanan kiri, kemudian di lidahnya memang banyak dahak ya. Alhamdulillah setelah saya analisa dari keluhan beliau benjolan ini, terus saya amati di lidahnya itu memang ada kumpulan dahak. Maka kesimpulan dari wawancara itu satu pola makan ya, pola makan. Kemudian yang kedua itu di benjolan kanan kiri di kelenjar ini, di kelenjar tiroid ya, kelenjar tiroid ini. Beliau memang dari pola makan yang intinya jelas banyak toksinnya ya, dari pewarna, pengenyal, pengembangnya itu tetap ada, sering dikonsumsi sama beliau. Di samping konsumsi jenis minuman-minuman yang sebelumnya itu ya, kemudian saya simpulkan itu banyak toksin yang masuk sehingga perlawanan di dalam itu kan tugas kelenjar getah bening adalah menetralisir zat racun yang masuk ke tubuh. Kemudian saya lihat juga banyak dahak. Maka di sini ya jadi benjolan di situ ya ada stagnasi cairan di situ. Ya. Kemudian saya lihat juga ini ada lidahnya itu ada stagnasi di daerah liver itu ya, di tepi lidah itu ada warna hitamnya, itu kan ada stagnasi darah juga. Nah, maka kami berpikir bagaimana solusinya ya. Nah, akhirnya kami meresepkan 3 senjata ini ya, artinya ramuan yang untuk menggempur ya keluhannya Mas Roso ya. Nah, minyak ure ini untuk mengure yang di sekitar benjolan tapi di luar itu. Jadi ini ya senjata pertama ini minyak ure untuk mengatasi yang di luar ya, karena ini insya Allah ada komposisi memang namanya minyak ure kan berarti mengure sesuatu ketika ada terjadi stagnasi itu benjolan tersebut. Kemudian karena saya lihat cenderung selaputnya tebal putih di awal ya, kalau sekarang coba lihat coba Pak meletnya, nah, ini kan kelihatan merahnya lebih dominan ya, artinya cukup darah. Kemudian ini selaputnya itu sudah tipis putih dan tadinya itu di lidah ini ada banyak berbusa itu di tepi-tepi lidah itu, dan beliau itu merasa memang terasa ini ya, iya, ada dahaknya ya, seperti dahak tapi nggak bisa keluar. Lah ya, seperti ada dahak tapi nggak bisa keluar. Nah, makanya saya meresepkan pembuang dahak encer ini, karena ini ketika kita fokusnya ke benjolan tapi dahaknya ada dibuang dan dibersihkan, maka saya pikir tidak maksimal. Maka saya resepkan pembuang dahak encer ini untuk mengatasi tadi dahaknya. Dan ini alhamdulillah 1 minggu aja. Tadi di awal itu 2 kali 2 ya Pak ya. Sekali minum kan 2 biji ya. Itu selama 3 hari. Setelah itu dikurangi dosisnya hanya 1. Ini aja 1 minggu alhamdulillah sudah bersih lah, saya lihat lidahnya itu sudah tipis, merahnya itu sudah di otot lidahnya sudah meningkat ya, alhamdulillah ini ya secara dahaknya lah. Kemudian karena hubungannya dengan benjolan di kelenjar tiroid, nah ini ada tumor kelenjar namanya, memang fokus, dan banyak beberapa pasien yang alhamdulillah lewat saya sendiri itu pasien itu mengalami sembuh total, artinya tidak benjol lagi. Yang penting setelah hilang itu aturan pola makannya betul-betul pemicunya itu diperhatikan, itu kayak gitu. Nah ini makanya saya meresepkan untuk senjata yang di luarnya itu adalah pakai minyak ure, kemudian untuk pembuang khusus dahaknya
pakai pembuang dahak encer atau PDE, kemudian untuk mengecilkan benjolan itu dari dalamnya adalah herbal tumor kelenjar. Nah ini alhamdulillah beliau setelah datang ke Gria Sehat kami ya, yaitu Gria Sehat Holistik Lebah Mas ini, nah ini alhamdulillah sudah banyak perubahan. Di samping dari lidah tadi, kemudian saya pegang itu tadinya memang terasa keras itu kan, memanjang itu ininya, kanan kiri itu agak keras, kemudian saya pegang itu memang gerenjernya itu jelas sekali lah. Ini alhamdulillah ini udah lunak, ini lemes itu loh. Nah ini sekarang alhamdulillah lebih lunak, dan kata beliau itu ada banyak perubahan. Yang tadinya tidur juga enggak nyenyak, lebih nyenyak. Nanti beliau yang cerita sendiri. Kemudian saya kombinasi dengan bekam. Di samping dia energinya ya, saya nadi kan saya cek memang ya insya Allah dia layak dibekam, nadinya cukup. Kemudian walaupun ada selaput tebal putihnya itu, tetapi dasar otot lidahnya itu masih merah. Jadi makanya saya kombinasi dengan terapi al-hijama atau bekam. Itu di titik al-adain itu ya, di kedua leher, sama al-kahil, sama ini yang penting ini di bahu ya, di antara di bahu ini ya, di atas bahu itu memang yang mengarah ada kaitannya dengan leher itu. Itu insya Allah di samping mengurangi toksin yang ada di permukaan kulit, juga insya Allah kalau kita mengacu kepada jalur meridian kan leher juga ada kaitannya dengan yang dekat ini, lokalnya ini ya, lokasinya itu. Makanya saya kombinasi dengan al-hijama atau bekam. Nah dari cerita ini ya insya Allah dari rasa yang benar-benar dibuktikan dengan Mas Roso ini, nanti beliau akan cerita sendiri. Jadi monggo Mas Roso kalau mau memperkenalkan diri boleh, nanti cerita rasa yang sebelumnya dan setelah mulai mengonsumsi herbal dengan setelah bekam itu rasanya gimana, dan dalam seminggu ini bagaimana, dan ini harapannya bagaimana. Kan insya Allah nanti akan disambung herbal lanjutannya ya, supaya harapannya ini kan tuntas gitu ya. Iya. Monggo Mas Roso untuk bicara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suroso dari Banyumas. Awal saya datang ke sini itu tahu dari tetangga yang pernah sama kasusnya seperti saya, benjolan di leher, dan alhamdulillah sudah sembuh sekarang. Saya juga insya Allah mau mengikuti jejak beliau, berobat di sini, mudah-mudahan diberi kesembuhan seperti sedia kala. Awalnya sakit benjolan ini pertama-tamanya awalnya mungkin faktor makanan, mungkin karena hampir setiap hari saya itu hampir rutin mengkonsumsi mie instan, itu malah seringnya itu malam hari kalau mau tidur. Oh gitu ya. Sekitar jam berapa Mas itu? Ya sekitar kadang jam 10 ya? Jam 11 mau tidur malah bisa ngerebus itu mie instan buat ibaratnya gimana, lapar malam. Satu apa dua ya? Kadang sampai 2. Wah, masalah. Jadi ibaratnya itu bumbunya tuh udah bener-bener kerasa di sini, asinnya itu. Asinnya ya? Iya. Oh, iya. Terus lama-lama kelamaan itu kan ini leher seperti apa ya, cengeng apa gimana, sering gitu ya. Dulu sering pusing. Terus pusing juga ya? Terus ini lama kelamaan setengah tahun yang lalu kurang lebih tuh baru kelihatan ada benjolan. Terus berobat kemana itu waktu itu? Ya. Alhamdulillah saya tanya-tanya yang pada berobat ke rumah sakit itu kasusnya sama seperti saya, cuman ya masih satu desa. Itu berobat ke rumah sakit udah ada sekitar setengah tahun juga belum diberi kesembuhan. Jadi saya kan berpikirnya kan karena tetangga satu RT itu pernah berobat ke sini beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah sembuh. Saya juga kepingin insya Allah mudah-mudahan diberi kesembuhan ya. Awalnya itu sering pusing, terus leher kayak kaku, sering begini karena mungkin cengeng apa gimana ya. Iya betul. Terus badan itu pada kaku. Terus mulai itu kemarin sampai sakit, sampai
ya sekitar setengah bulan. Setengah bulan ya. Ya dari situ baru ada ibaratnya ini ketahuan ini juga apa Agak berpengaruh membesar itu ya, pengaruh ya. membesar terus pengaruh juga badan sakit. Akhirnya saya tanya alamat ke sini, saya alhamdulillah minggu kemarin baru 1 minggu saya sampai di sini, terus Wawancara ya. wawancara, konsultasi, diberi obat 3 macam, Herbal ya ini Herbal. ya. pembuang dahak encer, Iya, terus terus sama kelenjar. tumor kelenjar, sama yang dari luar untuk minyak urenya.